orang yang ahli tadi yang boleh memandikan sungai itu. Nah, setelah diletakkan di ruang pemandian tadi, di tempat yang sudah ditabir, ditutup dengan tabir, apa yang disiapkan? Pertama adalah air yang tahirun mutahharun, air yang suci lagi mensucikan. Entah itu air ledeng, entah itu air sumur, entah air hujan, air yang suci lagi mensucikan. Berapa banyak? Ya tentunya harus agak lumayan banyak. Karena kalau seember tidak cukup, ya seember tidak cukup. Ya paling tidak sederuk maupun sederuk lah harus disiapkan. Kemudian habis itu yang harus siapkan air sabun atau air bidara. Air sabun atau air bidara. Air sabun, air bersih. Kemudian lagi yang harus kita siapkan katimbat, tahu katimbat ya? Linggis telinga, ya, linggis telinga, ya, apa itu? Ya, katimbat, ya. Nah, linggis telinga, kemudian jepit kuku, kemudian lagi air kapur barus. Jadi air bersih, air sabun atau air bidara, air kapur barus, kemudian katimbat, puting kuku dan sebagainya. Sebelum kita mandikan, jenazah itu sudah di posisi misalnya pakaian dilepas dan ditutupi dengan kain. Ditutupi dengan kain semuanya. Kemudian kita siram dulu dengan air bersih dulu. Boleh kita niatkan nawaitu ghusl hadhihi janazah lillahi ta'ala. Sengaja aku mandikan mayat ini karena Allah. Niat di situ tidak wajib. Cuman kalau dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Tapi hukumnya bukan wajib. Kalau yang mau berniat, nawaitu ghusl hadhihi janazah lillahi ta'ala. Sudah disiram, barulah kita bersihkan untuk sesuatu yang harus kita bersihkan. Kukunya kita lihat, panjang, kita potong dulu kukunya, kita bersihkan. Makanya perlu potong kuku tadi. Perhatian bapak-bapak, jangan sampai kuku kita itu meninggal dalam keadaan panjang. Sebenarnya bukan hanya waktu meninggal saja, waktu hidup ini sebenarnya tidak boleh kuku panjang itu. Ya, karena kuku panjang itu bukan kuku manusia, tapi kuku elang, kuku macan. Yang namanya manusia tidak boleh kuku panjang. Kenapa saya bilang tidak boleh kuku panjang? Karena kata Rasulullah SAW, at-tahir, suci itu ada bersih itu ada 5. Pertama, mencukur kumis, memotong kuku, merapikan, memotong bulu kemaluan, itu tahir untuk menjaga kesucian. Makanya kuku kita harus bersih. Nah, inti daripada tak boleh kuku panjang itu, takutnya kalau bapak mandi wajib atau berwudu, air itu tidak masuk ke perut kuku itu, maka mandi wajib dan wudu kita tidak sah. Itu takutnya. Tapi kalau bapak-bapak mau kuku panjang, ya otomatis harus dijaga. Ketika mandi dan wudu harus dipastikan itu yang perut kuku ini harus basah. Tapi kalau kita takut tidak basah, lebih baik dipotong. Begitu juga dengan jenazah tadi. Kita perhatikan kukunya, jangan sampai panjang. Takutnya ketika memandikan dia tidak basah di bawah kukunya ini, maka mandikan itu tidak sah. Makanya kita potong dulu. Makanya lur, kalau nak mati itu potong dulu kuku, jangan nyuruh wong. Kalau mati masih nyarui wong, potong kuku dulu. Nah, jadi potonglah kuku. Kemudian telinganya juga dibersihkan pakai katimbat. Telinganya pakai sarung tangan, ya. Memandikan jenazah itu harus pakai sarung tangan. Kalau tidak pakai sarung tangan, boleh juga pakai kain kapan ini nanti dipotong, dibentuk seperti sarung tangan. Tapi sekarang sudah ada sarung tangan ini kan, untuk memudahkan kita, jadi pakai sarung tangan. Sarung tangannya dipakai. Nah, pakai. Apapun yang menempel di tubuh si mayit kita lepas. Kalau ada cincinnya kita lepas. Ada jam tangannya kita lepas. Giginya, kalau emas kita lepas. Tapi nak emas murni. Kalau emas sepoan tidak usah, biar gelap. Kalau emas murni kita lepas. Nah, jangan sampai emas itu terbawa nantinya. Kemudian sudah kita
kita bersihkan semua, telinganya, hidungnya, giginya juga disikati. Giginya pakai apa nyikatinya? Pakai kain timbat tadi, pakai kain timbat, atau pakai kalau ini ada kain, pakai kain ini boleh di anukan ke jari, kain itu kita gosokkan pelan-pelan yang lembut. Nah, atau ketimbat tadi. Giginya, hidungnya, telinganya, kemudian perutnya kita gosok, maaf ya. Nah, kita gosok seperti ini, tekan sedikit, kemudian kita angkat, angkat dikit. Nah, gitu. Angkat, kita sini. Sudah, ya. Lalu kita siram, sampai benar-benar bersih. Kemudian maaf cakap, habis kita siram, kita masukkan jari sedikit, kita lihat apakah dia masih hitam atau kuning atau sudah tidak ada lagi. Kalau dia masih hitam berarti masih. Terus kita gosok lagi, kita tekan lagi sampai benar-benar bersih. Kita bersihkan lagi, tidak masih kuning, ini masih ada. Terus sampai sudah, alhamdulillah sudah tidak ada lagi apa-apanya, kuning bersih. Nah, setelah yang bersih, sudah semuanya sudah kita bersihkan, kotorannya kita bersihkan, barulah kita proses memandikan mayit. Kita cuci dengan air bersih, dimulai dari kepala. Memandikan jenazah itu sama dengan mandi wajib. Caranya pun sama, sunah-sunahnya pun sama. Jadi boleh kita wudhukan dulu sebelum dimandikan, sebagaimana kita mandi wajib itu sunahnya wudhu dulu. Boleh kita wudhukan dulu, kita siramin dulu mukanya, tangannya, kemudian seperti wudhu, telinganya, keningnya, kakinya, sudah diwudhukan baru dimandi wajib tadi. Jadi dimulai dari kepala, dikeramas dulu kepalanya, kemudian sebelah kanan sampai ke kaki, siram, kemudian 3 kali, siram 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Habis itu ambil air sabun atau air mineral tadi, siramkan juga, kemudian digosok. Gosok semua badannya, tapi gosoknya pelan-pelan. Makanya sih yang memandikan mayit itu jangan orang dendam. Kalau dendam bahaya. Kau ini lah. Harus jangan ada yang sifat dendam. Harus ada orang memandikan itu yang sifat kasih sayang. Nah, digosok jari-jarinya, digosok pakai sabun, semuanya seperti kita mandi. Taubannya seperti kita mandikan bayi ya. Gosok semuanya. Habis air sabun tadi, kemudian disiram lagi dengan air bersih lagi. Bersih lagi 3 kali. Belakangnya juga itu dibalikkan seperti ini. Nah, digosok sama sabun, siram. Terus ini yang kanan juga balik siram. Terakhir baru air baru. Soal memandikan mayit ini di dalam kitab Fathul Sudah salah itu namanya itu ada beberapa cara. Ada boleh kita 3 kali air bersih, kemudian air sabun 3 kali, kemudian ditutup dengan air kapur parus. Hitungannya ganjil 5, 7, 9. Kalau masih kurang bersih tambah lagi 12, 2, 5, 7, 9, 13, 15 itu ganjil. Jadi urutannya boleh air bersih, air sabun, air kapur parus, atau langsung sekali air bersih, sekali air sabun, sekali air parus, boleh. Jadi terserah kita mau memakai yang mana. Yang penting air itu ada 3 jenis, air bersih, air sabun, air kapur parus. Boleh juga air bersih, kemudian air sabun, air kapur parus ditutup dengan air bersih lagi. Atau air bersih 3 kali, air sabun 3 kali, air kapur parus, kemudian tutup lagi dengan air bersih seperti itu. Jadi air itu ada 3, air bersih, air sabun, air kapur parus. Tuh, sudah dimandikan semuanya. Kemudian baru kita lap. Nah, kita lihat pertama sekali sudah kita wudhukan. Kalau memang tidak tersentuh dengan auratnya berarti wudhunya tidak batal. Tapi kalau kita khawatir nanti tadi tersentuh dengan auratnya, boleh kita wudhukan lagi. Wudhu yang terakhir, wudhukan setelah dimandikan, kita misalnya supaya meyakinkan dia benar-benar ada wudhu, kita wudhukan lagi. Terakhir kita wudhukan lagi. Sudah selesai memandikannya,
baru kita pertanyaan terakhir saja ya. Ya, kalau kita buka peluang pertanyaan pasti banyak pertanyaannya. Ya, nah, selesai lumayan. Kasihan. Udah mau tanya terus ini. Iya, udah mau tanya terus kan? Iya. Pasti tanya. Ya. Pertanyaan pasti muncul banyak. Ya. Jadi sudah kita mandikan, sekarang proses mengkapani. Nah, ini anggaplah sudah dimandikan. Baik, ini semua anggaplah sudah dimandikan. Nah, itu aja. Kalau ditutupnya nggak kayak dapat nafas.